Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ada Gudug Misteri. Sekarang kita tidak melakukan survei TKP atau jelajah ya, dikarenakan PSBB telah dimulai. Jadi kita dan rekan tim kita mempunyai cerita unik nih. Jadi cerita uniknya unik, misteri, dan mungkin ya agak bulu kuduk merinding sih. Ya kita mungkin mulai dari awal ya. Awal pemberangkatan Kang, dimana? Ya, awal pemberangkatan kita kumpul seperti biasa di kontrakan. Kita kumpul dari jam 4, jam 6 maghrib kita mulai pemberangkatan menuju base camp. Puncak base camp itu apa namanya? Bukit. Kita nyampe di base camp sekitar jam 11-an ya. Sekitar jam 11-an kita istirahat, kita simaksi menuju ke pos pendaftaran. Terus jam 1 kita melakukan trekking malam. Kalau udah jam 1 mah pagi ya, trekking dari pos pendaftaran sampai pos 1 ya, adalah sedikit kejanggalan. Dari mulai tim-tim sudah merasakan aura-aura yang sudah mencekam. Sampai pos 1 kita istirahat sekitar 15 menitan. Di pos 1 juga kita merasakan gimana Kang? Hawa yang udah mungkin di sekitar wilayah tersebut mungkin sudah mengucapkan selamat datang. Ada kejanggalan ketika kita memulai perjalanan trek ya. Itu saya melihat atau merasakan lah, intinya melihat dan merasakan hawa dan suasana tersebut pas kita jalan itu sangat gimana ya Kang, ibaratnya ya intinya adrenalin teruji ya. Terus hawa juga paling nikmat gitu kan. Entah mungkin selewatan berbentuk putih melayang lah ya. Jadi entah itu kain ataupun gimana, intinya dalam hati saya kok kain bisa terbang agak tinggi pula kan, tapi saya menyembunyikan hal tersebut sebab takut bikin tim Ada Gudug Misteri ini ngedown. Dan yang dirasakan di sana apalagi Kang menurut sampean? Ya, selain kayak semacam penampakan sekilas bayangan atau kain-kain berterbangan, kami juga di sana kayak merasa kayak dipantau dari pos 1 menuju sampai puncak. Kami merasa terpantau, kayak ada yang mantau. Dan mungkin salah satu tim kita yang mungkin jadi yang di belakangnya apa namanya tuh, Kreator swiper ya, yang atas nama Kang Lemu, dia juga aslinya merasakan, akan tetapi disembunyikan kan ya. Dari awal sampai puncak. Dan pas mulai merasakan perbedaan
itu di perbatasan kebun Dari- pisang di pertigaan kan. Itu mulai merasakan hawa yang beda sebelum pos 1 antara hawa panas dan tenang tenang. itu. Dan selepas naik Oh, pinus-pinus. ke hutan pinus itu suasananya mulai agak berbeda. Dan lebih anehnya lagi menurut saya sih, perjalanan pas di bebatuan, jujur saya sudah merasakan emang real ada yang ngikutin gitu. Ketika menuju pos 1. Iya, Ketika menuju pos 1. emang berasa ada yang ngikutin. Dan bahkan saya mungkin merasa khawatir kali ya. Jadi kita sama tim ibaratnya bikin suasana agar tenang kembali, entah bikin video kah, entah bikin canda bareng lah gitu. Dan pas saya mulai merasa ngedon banget itu ketika ada suara ketawa. Pas saya lari tuh pas saya lari terus saya di belakang. Iya kan, hawa udah mulai beda ya. Jadi jujur saya kagak kuat ataupun gimana ya, intinya sama-sama manusia gitu kan. Ada mempunyai rasa takut gimana kan. Jadi ya dibikin selon lah gitu. Enjoy aja gitu. Selepas di pos keberapa lagi sampai di pos ke berapa yang ada warungnya tuh? Empat apa 2? Di warung rame apa warung 1? Pos 2 ya? Iya, warung 1 pos 2. Jadi pas di pos 2 itu mungkin ada agak-agak tenang gitu kan, slow gitu. Soalnya kan udah ada keramaian, udah ada orang. Dan sampai ke atas puncak pun emang santai-santai aja. Nggak ada rasa gimana kah atau gimana. Dan kita loncat ketika kita sudah sampai di mana tuh ya, Ayo di bukit, di puncaknya. Nah baru sudah merasakan hawa yang berbeda lagi menurut saya. Keseluruhan hati tim merasakan semua. Iya, pas saya mengucapkan salam ataupun ya intinya minta penjaga, mungkin tim sudah merasakan ada keanehan ataupun gimana. Dan selepas perizinan ataupun punten lah kalau orang Jawa mah, gimana? pas malam. Jadi dari pas itu kita cari lokasi tenda kan, lokasi diri tenda. Terus kita dapet di bagian bawah, paling bawah. Ya di situ kayak beda, kayak semacam kayak perbatasan penjaga gitu. Kayak yang paling bawah ini yang jaga ini, yang atas ini, terus di tengah-tengah gitu. Yes. Gitu yang saya rasakan. Dan tidak diduga selepas bikin tenda, selepas beres-beres dan tak diduga-duga ada penjaga di situ yang intinya mah merasuki apa gimana ya, yang lebih dominannya kan ya intinya mah lebih jelasnya aja merasuki tim kita, Masuki mediator kita. akan tetapi
si penjaga itu atau penguasa itu orangnya sopan. Iya, selalu sopan. Dan dia tidak mau dipanggil namanya. Yang penting panggilannya Akang. Jadi kita sebut Kang. Jadi kita setiap obrolan-obrolan manggil dia itu dengan sebutan Kang atau Kakak ya kan. Jadi nah disitulah saya mulai merasakan aneh tuh. Berbincang-bincang sama si ya mungkin sama si kasat mata ya, sampai mungkin udahlah sampai lama banget lah kan obrolan gimana, enjoy gimana. Awalnya sih enjoy, tahu-tahu ketika selepas dia bilang tentang pusaka-pusaka Yang ada di bukit tersebut, sudah merasakan gimana gitu. Kita mungkin menyembunyikan keenjoyan kita loh, pura-pura santai, pura-pura gimana ya. Soalnya di bukit samping konon ada petilasan kan, dan di bukit depan itu hawa paling nikmat. Yang bukit samping. Singkat cerita, si Akang tersebut obrolan dengan kita ngomong tentang kita dia menjanjikan apa kan? Menjanjikan akan Batu akik ya itu ya. Kayaknya dia kayak ngasih hadiah pada kita-kitaan. Dan salah satu tim kita bahkan disukai oleh sesosok perempuan wanita ya. Wanita yang mungkin pergambarannya mah ya lumayan cantik dan posisi badannya atau ketinggian badannya itu lumayan lah. Dan paling anehnya lagi, tim saya itu menjawab ya udah kan, kayak menerima gitu. Kalau iya menerima ya, menerima si sosok yang sosok tersebut kami untuk mengikuti tim kami. Enggak kan, pikir saya kan emang buat katanya kan biar menjaga rumah gitu. Ya pikir saya kan ya boleh-boleh aja sih. Oke, baik ya. Oke. Tapi kok pas makin kesini malah makin melunjak gitu kan. Kayak serasa ada yang beda gitu, kayak beda dari perjanjian awal. Kata melunjak bagaimana itu? Dalam artiannya gimana kan? Suasana, memberikan suasana yang beda atau sakit badan. Malah kayak misalkan kan kalau emang dia pengen ngejaga rumah atau apalah kayak gitu ya, ya it's okay sih. Tapi kok makin kesini malah ingin dinikahin gitu. Malah pengen dinikahin, ya kan nggak mungkin kan, masa nikah sama sebangsa kayak gitu kan. Ya mungkin salahnya tim saya, dan terus mungkin saya intinya mah saya menyepelekan hal yang sangat bahaya gitu kan, menyepelekan. Jadi saya sama tim ya terserah kalian semua, intinya saya kagak mau nerima kalau saya pribadi. Tetapi tim kan memikir orang beda-beda. Iya, akan tetapi tim meminta lah. Dan bahkan batunya belum datang semua ya. Katanya mah ya,
akan datang di mimpi. Betul Ya, tersebut. ternyata kami semua dari tim Belum ada tidak yang satupun yang bermimpi mengenai batu tersebut. Dan nama sosok tersebut yang misalkan namanya sama, kami minta maaf. Intinya pendengaran atau sepengetahuan kami itu bernama Lastri ya. Heeh. Lastri. Dari sosok perempuan tersebut Dari bernama sosok Lastri. bernama Lastri. Anehan demi keanehan mungkin saya tetap jalani. Nah, pas ketika pemberian si Akang tersebut, pemberian jam berapa tadi Kang? Subuh Sebenarnya atau subuh ya. Subuh, awal pemberian subuh, mulai penawaran tuh. Dari penawaran seolah-olah beliau selalu menawarkan isi-isi dari di bukit tersebut. Kayak semacam kayak ada pusaka. Beliau selalu menawarkan kepada kami kayak, ini loh pusaka saya, daripada diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mending sama situ gitu. Tapi kami menolak. di situ mulai keanehan. Oh. Intinya dia tuh posisi seperti memaksa. Iya, seolah-olah memaksa supaya kami menerima pemberian si Akang tersebut. Dan saya pribadi dan tetap menolak. Nah, pas perjanjian jam 2 sore itu ya, si tim kita, salah satu tim kita membicarakan, iya kalau misalkan posisi menjaga, ya kalau misalkan posisi itu menjaga rumah dirinya gimana ya kan, it's okay. Akan tetapi mulai kejanggalan tuh, salah satu tim kita tidur terus, masuk ke tenda terus. Nah dia yang mau ngambil si perempuan itu tuh, ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Pas ente ngomong deal kan, ente berasa ngantuk be kan? Ngantuk be kan? Ya persis seperti itu. Ternyata tim kami yang di tenda yang di Sedang dipeluk. Iya, bisa dibilang gitu lah. Emang posisi ente ning tenda ku kadang dirangkul loh. Beda Dan posisi. tim kami merasakan kenyamanan sehingga tidur yang sangat nyenyak. Posisi ente kan tuh makan be nih. Pengen makan be kan? Iya. Aneh mengkonon. Ya, intinya manehnya begitu loh, mulai merasakan keanehan, real keanehan. Pas ketika ada hawa yang turun, wow, mulai merasakan, entah mungkin disebut-sebut lagi ataupun gimana, tim sudah merasakan hal yang nikmat di sini. Jadi seolah kita di situ kayak dimanjakan gitu. Mulai dari pemberian, terus dalam bentuk fisiknya kayak sebuah pijitan. Kami ditawarkan terus kayak, Kang, capek ya? Nanti ada dari pasukan saya mijitin Akang. Dan dari tim kami nerima gitu, kayak coba sih ya, coba gimana rasanya dipijitin tuh. Tapi emangnya benar. Tapi emang bener, Rasa sakit atau rasa capek itu langsung hilang. berasa hilang loh. Jadi kami di situ seolah-olah dibikin nyaman, dibikin betah supaya istilahnya udah sini aja, jangan pulang-pulang gitu. Bikin nyaman, ditawarin makan, sampai kami pun diajak jalan-jalan di daerah tersebut. Melainkan jalan-jalan dalam artian bukan keliling membawa si jasad ini, bukan, tapi gimana ya Kak? Ya Kayak rogo suku kan beda lagi kan. beda lagi kalau rogo suku. Ya intinya mah antara roh ataupun gimana, intinya pas ketika itu
tim kami merasakan emang berasa jalannya mengelilingi bukit tersebut gitu. Tapi tetap jalan. Maka tetapi mungkin berasanya mereka terbang lah. Ya. Yang pertama diajak jalan, saya rasa saya kayak terbang. Pas yang kedua si akang tersebut bilang kita menaiki kereta kencana. Iya gitu loh, kayak ada bunyi kerincing. Ya saya rasa kayak naik kereta kencana aja gitu. Kayak gitu. Nah selepas mungkin singkat cerita yang lebih anehnya itu ketika tim sudah memasuki atau posisi turun bukit tersebut, berasa ada yang ngawasin, berasa ada yang nangis, Kang jangan tinggalin saya Kang. Iya, seolah-olah mereka nggak mau kita semua pulang, makanya mereka selalu memanjakan kita dengan cara ya itu tersebut, kayak dimanjakan, kayak dikasih pemberian. Tapi tim kami juga sadar mempunyai kesibukan masing-masing, jadi kami putuskan untuk turun. Nah dari situ kejanggalan mulai terjadi. Berasa badan gimana, berasa turun diawasin, diliatin berapa mata. Dari hembusan angin beda. Pas saya mungkin menyelidiki secara diam-diam ya, bahwa sosok tersebut yang suruh mendekati atau suruh menjaga tim saya tersebut mempunyai dua sifat gitu lah. Posisi sifat kalem dan satu laginya jahat. Pas ketika sudah memasuki pos bawah, ketika pas dikerikil menuju base camp, pas saya duduk posisi, intinya mah salah satu tim saya berasa kayak ada yang dorong terus gitu sampai jatuh berapa kali. Itu berasa ada yang dorong, emang real berasa ada yang dorong sampai berapa kali jatuh. Ente kameramen, berapa kali jatuh? 3 kalian ya? 3 kalian lebih lah intinya mah. Ya posisi tersebut aneh loh, kan si aspalan atau gimana kan jalan udah enak gitu, udah mulus. Tapi posisi dia jatuh kayak persis gitu, persis kayak seperti ada yang dorong. Pas kita mungkin mengadakan acara break atau istirahat sejenak gitu. Nah, saya kan ya mungkin kalian penonton saya minta maaf misalkan entah saya salah bicara atau gimana. Saya ngelacak atau mencari itu kan. Ini perempuan yang ngikutin terus dari atas ini siapa sih? Pas saya lacak tahu-tahunya si Lastri. Dan saya mendengar di pos 3 atau pos yang kedua mulai menurun tuh. Ya itu. Dia sambil memanggil gitu kan nama, ya mungkin maaf nama personil itu mungkin disembunyikan. Intinya mah yang jelas itu, Kang jangan tinggalin saya. Kang jangan tinggalin saya. Ya kalau misalkan apa kamu? Iya, ketika kami menceritakan kembali juga tuh mungkin rasanya kayak
posisi mungkin menceritakan kembali kejadian tersebut mungkin berasa kembali lagi gitu kan, bawa flashback gitu. ke bawah flashback tentang kebaikan si Akang tersebut. Oh, tetapi nah kembali lagi nih Kang ya, pas saya ngacak gitu bahwasanya si itu Lastri yang ngikutin kita-kitaan ketika turun. Dan mungkin salah satu tim kameramen kita sering jatuh itu gara-gara si Lastri. Emang gara-gara si Lastri. Sebab tangannya Keseo karena jatuhnya bisa dibilang tidak Wajar. nalar, tidak wajar karena posisi jalan bisa dibilang tidak licin tapi bisa jatuh. iya, maka dari itu. Nah, pas suara sedihnya atau suara nangisnya itu jelas banget. Jangan tinggalin Lastri. Lastri sendiri di sini. Contoh suaranya seperti itu. Itu pasti Pas itu pohon bukan pohon pohon pinus. Pohon pinus no. Yang pas kata ente menuju pos 2 kan, 1. di sini tuh ya yang enggak dulunya air terjun. Nah, posisi itu Terus bawa jengkol ya. bawa jengkol terus mulai. Nah, suara nangis atau suara sedihnya jelas pas posisi tersebut. Ya mungkin asli wujud Lastri itu seperti kalau misalnya ya si tante ya, ataupun si Miss Kunti kan. Tapi posisi Miss Kuntinya itu posisinya tinggi loh, hampir 2,5 meter, hampir 2,5 meter. Dan selepas beberapa, selepas balik-balik, benar si tim kita itu diawasi. Mungkin saya menyuruh tim, salah satu tim yang mengatakan ya nggak apa-apa gitu kan buat ngajaga saya ataupun keluarga saya ataupun rumah saya. Saya udah menyuruh dia untuk ngobrol dengan si Lastri tersebut. Mengobrol bahwasanya udah kembali lagi ke Abah, ya kan? Dan berasa dia dipeluk, akan tetapi dari jarak jauh kelihatan tangannya, kukunya panjang-panjang. Udah mulai menunjukkan Udah asli mulai menunjukkan wujud aslinya. Real. Saya melihat bahwasanya tim kami itu dipeluk dan posisi perutnya itu ya intinya mah kelihatan lah pastinya kukunya gitu di belakang antum. Berasa jelas banget kukunya, tangannya. Tapi kalau misalkan wujud aslinya dia 2,5 meter bro. Yang pas meluk ente itu mungkin wujud kecilnya. Ya, soalnya kan sosok tersebut bisa istilahnya menjelma gitu. Kayak dari awal kan diiming-iming kayak sosok cantik. Nah iya pas awal sepengetahuan dari tim kami ya cantik, dia tuh cantik kayak anggun gitu. Kita tahu ya pas dipeluk jelas sosok aslinya jelas dari kukunya. Dan mungkin ada argumen atau merasakan suasana di bukit tersebut atau pas kita liburan kemarin, ada yang mau ceritakan? Monggo. Nah, pas
Kang Lewe maju. Sini Kang. Ya. Nah pas si Lastri pelukan sama si tim Akang, Lastri nih pulang apa tetap ngikut Kang? Tetap ngikut, tapi akan tetapi mengikutinya itu dengan jarak jauhnya dia. Jadi Memantau. kita turun itu mungkin berasa real, lepas. Tetapi dia ngawasin dari jarak jauh, mantau terus. Jadi kitanya, saya sendiri ya ibaratnya kagak kelacak bahwasanya si Lastri itu ikut gitu. Emang berasa si posisi tim teman saya itu kosong, pure bersih gitu kan. Bahwa tahu-tahu tim kita sudah ditandai. Tahu-tahu pas sudah pulang kan. Pulang sih di kontrakan, Ditandain layarnya dia. Oke, mungkin kita video next selanjutnya atau gimana nih Kang? Nah, mungkin video next selanjutnya atau next part 2 atau next part 2 lah ya. kita akan menjelaskan kejadian apa saja kita selepas di pulang dari puncak sampai kita beraktivitas seperti biasa. Mungkin akan kita ceritakan next di part 2. Oke, siap. jangan lupa Like and subscribe channel kami tim Ada Bedug Misteri dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tahu video-video terupdate dari channel YouTube kami. Misalkan ada salah kata atau gimana ini